Klinik terapi bambu melayani terapi ruqyah serta mengobati penyakit non-medis dan gangguan jin. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk Anda yang bingung menangani penyakit seperti stroke, jantung, paru-paru, rematik, sakit pinggang, atau bahkan Anda ingin menurunkan berat badan Anda, disinilah tempatnya. Karena rumah terapi bambu bisa mengobati penyakit medis, non-medis, atau psikis. Jelas, dengan metode bambu, penyakit Anda pun akan hilang dan berat badan Anda pun akan menurun. Penyakit stroke merupakan suatu penyakit yang sering dijumpai di masyarakat modern sekarang ini. Bukan hanya penderitanya yang dihadapkan pada suatu keadaan yang sangat menyiksa, namun juga pada keluarga terdekat. Beban yang ditimbulkan biasanya dari penderita penyakit stroke mencakup beberapa hal, mulai dari segi fisik, emosi, maupun keuangannya, dengan semua beban dipanggul oleh penderita stroke. Dari berbagai penelitian, Bentar ya, tapi maksud daripada video itu adalah bahwa ruqyah ini sangat mahal. Jadi kami khawatir kalau mentarif itu justru akan membuat ruqyah itu menjadi murah. Jadi orang tapi kadang salah tangkap, berarti seikhlasnya Ustaz. Ya betul sebenarnya seikhlasnya, tetapi orang selama ini memahami seikhlasnya itu semurah-murahnya. Ya, padahal seharusnya seikhlasnya itu setinggi-tingginya, karena ikhlas itu sesuatu yang sangat tinggi, ikhlas itu sesuatu yang sangat besar, ya. Nah, ini memang harus diluruskan. Jadi apakah boleh kita mentarif? Boleh. Abu Sa'id Al-Khudri ketika dia mau meruqyah seorang kepala suku kampung, dia negosiasi dulu. Ya kalau kami dikasih makan, kasih minum, baru saya ruqyah. Kalau enggak, saya enggak. Nah, jadi boleh negosiasi sebelum ruqyah. Karena memang sebagian dari masyarakat kita ini perlu disadarkan. Disadarkan tentang apa? Disadarkan tentang cara menghargai orang lain. Kadang-kadang peruqyah ini sudah datang jauh, ya, meruqyah dalam waktu yang cukup lama. Setelah diruqyah nggak ada reaksi, dia pikir nggak ada reaksi, jadi nggak usah dibayar. Ini tentu tidak menghargai. Kalau reaksi ataupun tidak reaksi itu bukan wilayah kita, tetapi orang sudah datang, orang sudah bacakan ayat, ini memang harus dihargai. Nah, jadi pemirsa yang ada di rumah, jangan salahkan juga orang-orang yang pasang tarif. Kenapa? Karena orang-orang yang pasang tarif ini dia telah meluangkan waktu, telah mengorbankan bensin untuk datang ke rumahnya, ya. Tetapi kadang-kadang nggak dihargai. Sementara dia juga meninggalkan anak istri dan sebagainya, butuh makan dan sebagainya, ya maka tidak ada masalah mentarif ini. Cuman ini adalah sebuah pilihan. Mentarif dan tidak mentarif adalah sebuah pilihan. Ya, jadi jangan salahkan orang-orang yang pasang tarif, tapi juga jangan salahkan orang-orang yang berprinsip tidak memasang tarif. Kedua-duanya boleh yang dilakukan. Yang tidak boleh adalah ketika kita menggunakan tenaga orang lain dan tidak menghargainya. Ini yang tidak boleh. Jadi pemirsa sekalian, yang tidak boleh adalah menggunakan tenaga orang lain dan tidak menghargainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mengenai jasa ruqyah ini, apakah ketika seseorang mentarif dengan jasa ruqyah itu juga termasuk menjual ayat? Nah, kita perhatikan salah satu hadis Rasulullah SAW, a'tul ajira ajrahu qabla ayajifa araqahu. Jadi berikanlah seseorang itu upahnya sebelum keringat itu kering. Ketika kita mendakwahkan sesuatu kepada umat, maka memang dianjurkan sesuatu itu menjadi sesuatu keikhlasan. Tetapi ketika sesuatu kita meminta bantuan orang lain, meminta segala sesuatu yang itu nanti membutuhkan waktu, membutuhkan tenaga, membutuhkan usaha,
menyempatkan kelonggaran, bahkan juga tenaga dan sebagainya, maka itu termasuk dalam bidang jasa seseorang, dan itulah sesuatu yang harus kita hargai. Bahkan hanya untuk menyewa tukang saja, itu hitung-hitungan tenaganya pun ada. Sebagaimana juga tatkala kita meminta bantuan teman-teman untuk bisa nanti meruqyah, maka hendaklah memberikan mereka jasa sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Jadi tatkala nanti ditanya apakah nanti ketika kita mentarif ruqyah ataupun juga memberikan sejumlah imbalan ataupun menentukan tentang administrasi ruqyah itu termasuk menjual ayat-ayat Al-Quran, tentu saja tidak. Menyampaikan Al-Quran itu merupakan kewajiban, tetapi tatkala nanti kita meminta bantuan seseorang untuk bisa meruqyah, maka itu masuk di dalam bidang jasa dan tidak termasuk menjual dari ayat-ayat Al-Quran ataupun juga ayat-ayat kitabullah. Nah, maka teman-teman semuanya, ketika seseorang nanti meminta jasa ruqyah, meminta bantuan seseorang untuk meruqyah, maka itu bukan menjual ayat-ayat Al-Quran ketika seseorang tadi menentukan tarifnya, tetapi itu adalah tarif ataupun jasa yang dikeluarkan oleh seseorang berupa tenaga, berupa ilmu, berupa waktu, dan itulah sesuatu yang harus dihargai. Bukan termasuk di dalam pembahasan menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi menjual jasa dan tenaga, ilmu, dan sesuatu yang memang nanti diperlukan untuk memaksimalkan dan dalam menerapi para tamu-tamu dan orang-orang yang membutuhkan. Bisa dipahami? Ikuti terus penjelasan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.